Itu kalimat Imam Malik yang sering kita dengar, barang siapa bersyariat saja tanpa berhakikat maka itu fasik, dan berhakikat saja tidak bersyariat mungkin seperti orang salik buta, dengar-dengar lagi nyan, itu berarti zinde, hanya karena bergali hadis kun ma'allah, hendaklah kamu bertauhid tasawuf, bertauhid sufi. Jika tidak kamu bisa dekat dengan Allah, hendaklah kamu dekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini mudah-mudahan yang menjadi murid, karena kan sulit sih menjadi murid, kau mudah sih menjadi murid. Mudah-mudahan ya belum menjadi murid. Dan kitab Ihya gitu pegah, sulit tak minta mursyid, mursyid menajid, sulit sih minta murid. Dalam arti murid yang benar, yang satu iradahnya dengan iradah gurunya. Bahwa malamnya mulai kembali tanya setelah kosong pada minggu lalu, masih seperti biasa bertanya diawali oleh pembacaan makalah-makalah yang malamnya dibaca oleh Bapak Irwanda tentang perkembangan umat Islam di mana-mana ya. Dari hasil yang ditulis itu terlihat bahwa kekurangan umat Islam itu yang paling besar pada batinnya, bukan pada zahirnya. Karena agama tanya terdiri daripada zahir dan batin, terdiri daripada syariat dan hakikat. Biasanya dalam kitab-kitab itu disebut ada 3, biasa disebut. Lagi kitab kita belajar di pesantren itu namanya Muraqi Ubudiyah. Pada awal halaman langsung ditetapkan dulu bahwa agama terdiri daripada syariat, tarikat dan hakikat, dan tidak boleh dikosongkan salah satu dari yang 3 itu. Berarti harus sempurna ya. Itu kalimat Imam Malik yang sering kita dengar, barang siapa bersyariat saja tanpa berhakikat maka itu fasik, dan berhakikat saja tidak bersyariat mungkin seperti orang salik buta, dengar-dengar lagi nyan, itu berarti zinde, hanya berhakikat saja. Jadi harus ada kedua-duanya. Maka Bapak dalam sebuah kitab Manazil As-Sairin itu ada namanya bab riyadhah nani, yaitu bab latihan. Rupaji beragamanya lagi olahraga cik, perlu latihan cik, baru bisa ikut turnamen. Ya Wirwana harus ikut turnamen bahaya, maka perlu latihan dulu. Agama juga lagi yang rupaji perlu latihan, dan sangat berat karena agama bertentangan dengan syaitan, bertentangan dengan hawa nafsu ya, jadi berat. Maka sempurna beragamanya payah saya ketemu, melainkan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, seperti kata Al-Quran, wallazina jahidu fina lanahdiyannahum
subulana. Orang yang benar-benar berjuang, yang benar-benar bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami beri petunjuk pada jalan kami. Jadi latihan pertama apa? Latihan tingkat pertama, dan harus dari sini kita mulai melatih agar kita bersyariat yang benar. Minan mentong kasulit diri. Melatih agar kita dapat bersyariat yang benar. Apa itu? Makna syariat anta budallah, engkau menyembah Allah. Ya, berarti engkau melaksanakan perintah Allah dan engkau menjauhi larangan-larangan Allah. Maka apa-apa amalan syariat itu 3. Amalan syariat apa dum? Kata kitab kitab Iqadul Himam Ibnu Ajibah itu 3. Yang pertama adalah taubat. Ya, amalan syariat tanya harus berada dalam taubat yang terus menerus. Yang kedua takwa, itulah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang ketiga istiqamah, hanya hebohnya nyona badanyo nyantanya berarti ka bersyariat yang benar. Taubat apa pulau, takwa, berbuat perintah, menjauhi larangan. Halian yang ketiga adalah tetap istiqamah. Taubat yang piu-piu taubat, karena lu tak desa adanya. Desa zahir, desa batin. Desa batin lebih sulit tak obati. Tapi itu baru bisa dilaksanakan itu terlebih dahulu harus getanya pelajarilah ilmu syariat. Kitab Tanwir Qulub menyatakan ilmu syariat itu ada 3. Baik dari jalan nas yang sareh atau berdasarkan ijtihad para ulama, istimbat tadi. Pertama, ilmu syariat adalah tentang hukum-hukum akidah. Hukum-hukum akidah, ilmu-ilmu yang menyangkut dengan akidah. Jadi tanya harus paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kitab wajib dapat lagi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kalam. Ummul Barahin, Aqidatun Najin. Kita nyebut sabi malam Jumat Kara Abih, lawan-lawan daripada sifat 20. Tapi lucu je kan, kitab tanya nyebut ke kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kan. Dituduh oleh sebahagian tengku di Aceh, tanya kau Ahlus Sunnah. Ahlu Persi tengok. Ya, kitab tanya nyebut Ummul Barahin, Hifayatul Awam, Dusuki, di Jandarari, itu kitab pegangan akidah dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Nyana awak pegang bak media malai pegang. Lagi tanya apa zikir nya ngawak PA, tapi apa kau zikir menawak kon Ahlus Sunnah pegang. Ya. Itu dia, tapi biasanya. Yang kedua adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang wajib tajabut. Biar piuh-piuh jabut. Kecuali tanya kan kamalim, kamu pun dulu.
ladum goh mepom ipenget lebli kah kamu pom ipegah mana dajak ada le saya iblis sabi pegah kelebihan-kelebihan tanyo sehingga tanyo kain tak tertipu dengan iblis ipegah tanyo hebat entah patih itu ipegah tanyo kamalim. Jadi wajib dapat ilmu fikih kan, khususnya mazhab Syafi'i, lagi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama fikih. Kitab ni lecinan malah put boh mazhab kitab ni malah lebih kan. Gali Dr. Ali Jum'ah, mazhab yang mantong udip dalam dunia Islam itu ada 8 mandung. Dan oleh Universitas Al-Azhar kita ikuti contoh yang galak. Tapi tanya khususnya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Lagi tanya buat mabalai tapi Sabilal Muqtadin debut. Kan? Kemudian ilmu syariat yang kelih hukum-hukum akhlak. Dia bicara soal akhlak. Contoh je lagi bab taubat, bab sabar, bab rida, ya. Kitab je le macam mana? Di antara lain yang paling ma'ruf lah masyarakat tanya kitab Sairus Salikin. Yang lebih luah lah kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Kitab Ihyanya bicara lagi tentang akhlak. Ya, tentang akhlak. Maka Syekh Abdul Samad Al-Palimbani waktu gebagi tingkatan kitab tasawuf, Ihya duduk bak urutan tingkat dasar. Karena di situ bicara soal akhlak. Ya. Nyan akhlaknya disebut juga dengan tasawuf. Ya, kitab apa bertenggu? Kitab tasawuf. Yang dimaksud adalah akhlak. Kalimat tasawuf tunggu. Goh tente yang dimaksud akhlak. Kan? Tapi akhlak kadang-kadang disebut dengan tasawuf. Tapi tasawuf goh tente akhlak maksudnya. Lagi contoh majelis pengkajian tauhid tasawuf. Yang tasawufnya kon akhlak maknanya. Tapi yang makna tasawufinan adalah hadir ingatan, hadir Allah dalam ingatan. Bagian tadi pegali abu ya. Jadi kitab-kitab gila kan tentang akhlaknya. Itu dah pelajari le katanya. Yang paling dasar yang je memiliki dah baca-baca lagi Hidayatus Salikin. Kai terjemah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia juga ada. Yang bicara soal akhlak. Yang ilmu syariat. Kalau tabutan aku. Baru dia bisa mengamalkan syariat yang baik, amal lagi heboh, taubat, takwa dan istiqamah. Menyokana tanya atal henyan baru benar kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami itu dilatih leh. Tayo nyale harus terlatih. Dah latih semayang, tinggal-tinggal, dah latih puasa, dah latih. Maka Abuya sering disebut kalimat je latih supaya kelihatan ringan bacut. Padahal mujahadah maknanya. Dah berjuang dan sukar sekali karena sangat bertentangan dengan nafsu katanya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, tanya latih lom kata kitab Manazil supaya tanya baik mepisah-pisah dengan Allah.
Tapi ana mungkin nyogoh hatta dasar kuno sempurna niku. Ya, maka para ulama sufi, ulama tasawuf mengatakan orang yang belum bersinar syariat padanya, maka dia tidak mungkin bersinar tarikat padanya. Apa itu kita latih-latih? Maksud latih yang kedua, kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Teringat tengku, terlihat sifat kasih sayang Allah ada gedanya, perbuatan Allah ada gedanya, mandumbut Allah ada gedanya, ya kan? Dalam kitab tasawuf nyan geken tajalli geken tajalli, tersingkap sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, gadohlah sifatnya, gadohlah kehendak tanya dalam kehendak Allah. Bahakikat kontanya yang berkehendak, hilanglah perbuatan tanya dalam perbuatan Allah. Bahakikat kontanya yang berbuat, ya kan? Terlihat itu kon patih menyopatih si naba akidah kuno, si kawai kon tapatih nyokon patih ayan nanti nyata di dalam batin tanya nyata. Nah, watin yang keempat, baru hati tanya berjalan ke Allah, menyobuno tamuratib la ilaha illallah, tabuh makna la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Inna qallinya makna ratib la maqsuda illallah, tidak ada yang aku capai, tidak ada yang aku maksud, tidak ada yang aku cita-citakan kecuali adalah Allah. Berjalan hati. Ketika berjalan mawanda baru sah terbaca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Nyan tasawuf dikeun, nyan hadir Allah dalam ingat, nyan makna tauhid tasawuf. Maka nak tulis fikih li abuya bab tauhid tasawuf. Karena ji fikih syariat ni kan kabarang pasti ji. Lagi lunbuh contoh Fabi ya. Pamaji warung nasi, dia nak payah tulis dulu pakai pinggan. Warung kopi nak payah tulis lah pakai gelas. Nanti meron menulis warung kopi, uyup ji tulis pakai gelas. Nanti nak payah tulis kan. Karena di aturan rohan. Begitu mungkin lebih kurang. Ya. Amalan nyan geken wate lagi yang nenggu nyan geken tarikat. Ya, pemakna tarikat berjalan hati atau hadir Allah dalam ingat. Nyan juga disebut dengan tauhid tasawuf geken. Dalam kitab Sirrus Salikin nyan geken maqam muqarrabin. Orang yang truk bak makamnya nyan salat ji kasah takun salat tarikat ate ji ka berjalan kon hanya sekedar na rukun heblah tapi juga berjalan menyoba tayo bunuh ba awai cuma na rukun heblah dalam semayang, maka gebunan salat syariat nyo istilah salat syariat dengan hakikat salat tarikat nyo juga jika bahan ulok-ulok bagi awaknyo, jika bahan ulok-ulok kan memang menan aturan ji. Nyana kitab ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Sirrul Asrar nani. Nya mandum kitab ya, lah kitab yang gebahas puasa terbagi kelhe, sembahyang terbagi kelhe, haji terbagi kelhe, tarik syariat, tarikat, hakikat. Bak semayang lagi ya, bak puasa lagi ya. Yang ke semayang urung-urung lagi ya. Tanya orang natruk kena enggak? Menyotruk kak ketruk yang ada kalau berarti. Biasa aja payah tu. Wali dah kering katruk. Kak berjalan. Bak Iwanda kak lebih banyak nah. Kak berjalan hati. Kan bu. Lagi yang bu, baru yang kak berjalan hati
Yang contoh ji ya di sinan Allah koleh tak percaya keberadaan Allah, tapi keberadaan Allah sudah dapat dirasakan. Lanyan lagi agam mawanda galak ke sirani inong. Kan wat kait makna penyebab galak hati ji ka berjalan kenan. Maka put juta nyan kali 15 manyam dia nama haile ji. Karena hati ji ka berjalan. Maka amalan tarikat ada 3. Amalan syariah apa dumbah benar? 3 juga. Amalan tarikat juga pertama ikhlas ulun ji. Sebagai caleg hati ji kangka berjalan bak kursi dengkuan, bak gedung DPR berjalan hati ji. Sebagai calon gubernur hati ji ka berjalan yang bak kursi gubernur, hati kenan berjalan. Maka ji teka ikhlas. Mana ikhlasnya berbuat tanpa lihat kiri kanan, hanya Allah. Maka ji bak hati ka berjalan bak kursi, hana melemah lagi habis peng miliaran rupiah karena hati ji ka berjalan. Maka amalan orang tarikat lecit. Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq. Apa namanya? Siddiq, benar tentu, benar. Yang sikap jika benar, pegahaba jika benar, gaya jika benar, kemauan jika benar, cita-cita jika benar. Yang baru mulai Islam bercahaya batinnya. Yang kelima amalan tarikat adalah tumakninah. Baru datang ketentraman batin. Contoh ji mana tu? Lagi pegawai ji hana ragu ji. PAB rezeki, PAB gaji, pehan. Na ragu mana? Kehanan. Itulah tumakninah. Maka orang bak makamnya hana ragu li ke rezeki, hana ragu li. Dan sifat-sifat yang jahatnya hana li ya. Yang bak syariat mentang menawan. Ino hanali. Benang kikir hanali. Tekabur hanali. Munafik hanali. Embung hanali. Angkuh hanali. Dan katakan sifat terpuji, sabar, ikhlas, bukan tamong tu kan. Bantu. Yang kenya yang dimaksud oleh Abuya tauhid tasa. Dan itu jarang dibahas. Maka jarang kita pegahana le kan. Maka cukup muncul majelis pengkajian tauhid tasawuf. Yang terakhir tu amalan hakikat nanti. Pemakna syariat engkau menyembah Allah kali guna. Pemakna tarikat engkau mengkasat Allah. Pemakna hakikat engkau memandang Allah. Memandang Allah. Memandang Allah itu memandang keberadaan Allah, memandang wujudnya. Maka akanlah kita bersatu syahid dan masyhud, yang menyaksikan dengan yang disaksikan itu satu. Yang bertegak-tegakan kan? Seolah-olah dia mana ji tanya Allah pergi tanya hanya kekacau juga kan. Bet pengaruh maka perle temannya perle tajak ber. Hanya Imam Ghazali lah kita hiya gitu le. Syakir dan masykur itu satu. Syakiran abid mana yang menyembah dengan yang disembah itu satu. Yang kita maksudnya terdengar 3 lalu alam pi Allah alam. Bagaimana 3 lalu? Maksudnya mana? Wujud ini satu, hanya wujud Allah tentu. Keberadaan alam semestanya hanya tergantung pada keberadaan Allah. Maka Syekh Kuala gebuh contoh dalam kitab Tambihul Masyi
Pegah lagi alam semestanya bayang-bayang Allah. Iba makna bayang Allah, kan Allah membayang. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, tapi untuk menggambarkan wujudnya itu tidak berdiri sendiri. Maka wujud hakiki itu adalah satu, maka tanya bisa memandang keberadaan Allah melalui memandang alam semesta. Karenanya mandum perbuatan Allah, mandum kehendak Allah. Berarti alamnya kon wujud roji, wujud Allah. Itulah makna tauhid wahdatul wujud. Dan itu puncak tauhid. Dalam kitab Sayrus Salikin, wahdatul wujud puncak tauhid. Yang lucu, awak semua buat Sayrus Salikin, ngepegah wahdatul wujud aliran sesat. Maka cukup faham. Kita semua buat Sayrus Salikin. Ya, macam kamanan, Nyan gali Imam Ghazali target dikirim para nabi supaya kita bertauhid kamal, tauhid mahad, la maujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Nyo alamnya ada aja karena ada Allah, kon ada ro aja. Lagi bayang, pajan na bayang, wati na benda, wati gadoh benda, gadoh bayang, berarti wujud bayang, kon wujud roh ji, wujud benda, tapi ji kon benda, alam tetap alam, kon Allah tetap Tuhan, kon alam. Ya nego. Dan kepegah li Abi Mawahib Asy-Syazili, lama sufi besar, pemerintah wajib membawa masyarakat bertauhid seperti ini. Jadi pemerintah wajib dukung MPDT yang wajib hukum ni. Kan wajib. Wajib. Harus untuknya sebab yang hana tauhid tasawuf dengan tauhid sufi, syirik khafi dah. Maka jika pegahalah kitab Durun Nafis, Jabariyah itu sesat, Mu'tazilah itu sesat. Yang benar akidah Ahlus Sunnah, tapi tauhid menyo sebatas akidah, tanya mantong memandang sebab, mantong berpegang kepada kasab dan ikhtiar. Maka syirik khafi yang ada. Maka nama mazhab yang keput. Mazhab yang keput adalah mazhab kasyaf. Mazhab kasyaf itulah yang dimaksud oleh Abu Ya, mazhab tauhid tasawuf baik. Amalan ji lecit, amalan hakikat. Padumba amalan hakikat le. Pertama muraqabah. Tanya nya katuk kena nego sabe merasa dipantau. Merasa dipantau oleh Allah. Karena dia memandang Allah, memandang keberadaan Allah yang laisa kamislihi syai'un. Allah hana mensentuh dengan alam, tapi juga hana mempisah dengan alam. Kan? Maka dia wajib kon double bono akidah. Jadi baru terjadi nama ji muraqabah. Selalu merasa dilihat. Maka akhlak dia okey. Bagi akhlak abuya, bagi akhlak urun tasawuf. Ya. Matanya kenapa le, karena walaupun gojek ku urun get-get kan, tapi kata mengabu ya akan kajet cik. Karena bergali hadis, kun ma'allah, hendaklah kamu bertauhid tasawuf, bertauhid sufi. Jika tidak kamu bisa dekat dengan Allah, hendaklah kamu dekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini mudah-mudahan yang menjadi murid. Karena kan sulit sih menjadi murid, kau mudah sih menjadi murid. Mudah-mudahan ya belum menjadi murid. Dan kitab Ihya dipegah, sulit tak minta mursyid. Mursyid menajid, sulit sih minta murid. Dalam arti murid yang benar, yang satu iradahnya dengan iradah gurunya. Jadi tanya ada masalah. Pokoknya dia rombongan. Kaji dulu. Pertama, amalan hakikat itu kata Ibnu Ajibah, yang pertama adalah muraqabah. Apa namanya? Yang ketiga musyahadah, memandang keberadaan Allah. Yang ketiga ma'rifah,
kita sudah dapat mengenal mengenal khawasul khawas nanti nyamun tapun mono patih wujud qidam baqa nyan nanti ma'rifah awam danyo kebanyakan ada punan mentong kebanyakan danyo jadi nunggu ada masalah walaupun ayo lagi kan nyokon siapa yang berhasil siapa tidak nyan katuk yang bak makam hakikatnya baru benar takun wa iya kanasta'in hanya kepadamu ya Allah kami bisa minta tolong bahkan hanya kepadamu karena selainmu tidak ada perbuatan selainmu tidak ada daya upaya selainmu hana kemampuan la haula wa la quwata illa billah yang kenyanku baru sempurna agama. Jadi alhamdulillah muncul majlis tauhid tasawufnya tanya kamu mulai paham baca-baca. Yang kan tak baca mentah lah kitab Sirrus Salikin. Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Le tak baca pertama naget mafhum. Yang kedua le tak baca tak cok kesimpulan atau mutulisnya kon ketanya yang tu kacau dah. Masa nak ajaran Islam kon ketanya deku? Ketanya belum. Kan? Cuman perlu kepada mujahadah. Maka pegot tu suluk ulama tasawuf pegot suluk. Dipegah tu lewat suluk gunung hakikat yang manyang tak nepeek kamu lagi kan beri hidayah tamong tarikatnya ya neku. Ini laki lewat suluk. Tapi sebahagian lewat suluk lawan cik majlis tayang. Suluk je. Kenapa cik suluk teman? Kan? Nyo ajarannya kan? Alan sufi. Buya Mudawali nak tulis syair sufi. Tesom akwan lemah Tuhan. Mungkin beliau karena keterbatasan usia karena sempat berkembang pesat. Maka berkembang pesat pada putra beliau Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kan tu lagi yang ke Islam yang sebenarnya kan yang nyok dilakukan berarti dia sempurna beraga tapi wali betul-betul baik juwata latihlah syariat yang benar baik tua jabut yang jabut ana ilmu jabut yang penting kan wajib yang paling besar dalam agama menuntut ilmu. Carilah walau ke negeri Cina kan carilah walau engkau harus menyeberangi lautan api berat tak perintah jabut tapi orang Sabtu Masjid Raya pedun wali jabut insyaallah Sabtunya karame insyaallah 20 nyan padahal buat orang Sabtu nyan Bertnya nan, ma'had Dayah Manyang. Dayah Manyang. Ada program pemerintahan. Patut ke mik jamaah sebab Manyang. Betul lah nampu kan kan. Kan? Baca je tafsir Syekh Kuala siapa? Hikam siapa? Matlul Badrin.